Halo, Mas Sultan. Waduh, nama Anda juga Sultan Gustav Al Ghazali. Hebat sekali, namanya aja sudah keren. Dan Anda adalah orang Indonesia yang paling kaya karena Anda sudah dapat uang, dapat cuan. Wah, nilainya sampai 1,31 triliun rupiah, Mas Ghazali, Sultan Ghazali. Bisa Anda ceritakan bagaimana Anda kok bisa menjadi orang yang sedemikian maha kaya raya di dunia ini? Silakan. Apa ya? Ya itu kurang tepat ya kayaknya. Bukan 1 triliun bahkan cuman eh, itu ku kayak keseluruhan yang biasanya diliput media tuh cuman keseluruhan volume trade atau penjual belian. Saya tuh dapat kayak 10% itu gitu Pak dari setiap pembelian. Ya, tapi 10% dari berapa ya tadi? 3,1 triliun. Ya lumayan kan. Nah, Eh, nah, nggak bisa bantah kan Anda memang kaya kan? Apa ya? Apa ya? Sekarang ya pokoknya mungkin gini pertanyaan saya dah. Ngomong Hmm. aja memang cuma 10%. Dan kita ngomong aja angkanya 3 triliun dah maksudnya ya. Jadi artinya kalau 10% 3 triliun kan 30 miliar. Wah, lalu itu kan miliar kan lumayan Eh, banget. saya saya dapat cuman 1,7 M aja sih Pak atau sekitar 41 Ethereum. Waduh, apa kuih? Ethereum itu apa, Pak? Ethereum tuh kayak mata uang cryptocurrency, Pak. Mata O- uang digital. Oke, mata uang digital. Nah, itu kalau dirupiahkan mata uang digital itu berapa? Satu Ethereum itu berapa? Satu Ethereum tuh sekarang 43 juta. Nah, 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 ini staf saya semua sudah mau berhenti, dia mau ikut Anda semua ini. Nah, nah gimana? Sebetulnya tolong Anda ceritakan, sebetulnya yang dimaksud Ethereum itu apa, dan itu uangnya itu apakah bisa Anda pakai untuk kemudian pokoknya buat beli Lamborghini atau gimana gitu. Silakan. Apa ya? Ethereum tuh cryptocurrency, mata uang digital. Biasanya dibuat untuk jual beli alat tukar digital gitu kayak beli beli apa NFT atau Ya, NFP. Nah, Anda perlu jelaskan dulu NFT itu apa. NFT itu non fungible token. Nah, ya non Eh, itu non, non, non. Tapi apa gitu. Apa ya? Menurutku tuh NFT tuh kayak karya aset karya digital. Heeh. em, Bentuknya ya gambar aja. Cuman yang terpenting dari NFT itu blockchainnya. Jadi setiap orang yang punya NFT itu nggak bisa diduplikasikan, Pak. Iya, Soalnya iya, tuh oke. Nah, tapi apa? Jadi kemudian keuntungannya kalau kita jual beli NFT itu apa anunya? apa ya? Keuntungan beli karya NFT itu tidak bisa diduplikasikan dan cuman salah satu orang yang punya itu, Pak. Jadi nggak bisa dipalsuin atau gimana. Iya, ya, oke, kayak lukisan kan juga nggak bisa Bener. dipalsukan. Sama kan? Hmm, Nah, mungkin begini aja. Anda punya karya NFT itu. hmm, Ada punya contohnya nggak? ada. Bisa sekarang Anda tampilkan. Betul. Ini juga beli sih kemarin. Oh, jadi itu bukan buatan Anda sendiri, tapi Anda beli. Ada Nah, yang aku kan juga pembuat sama pembeli juga, Pak. ya, jadi yang ini yang Anda mau tunjukkan yang beli atau yang bikin? Kalau yang beli kan udah bisa dilihat banyak orang ya. Kalau kalau semisal contoh pembelian kayak gini nanti Ya. dapatnya. Oh, loh, ini Anda belinya berapa ini? Ini belinya waktu murah sih, Pak. Berapa ya? 0, sekitar 1 jutaan. Sekarang berapa?
Sekarang udah 1.200.000 lah, naik dikit. naik. Nah, iya makanya Mas Gosali, saya yang demikian gobloknya ini, saya itu betul goblok, saya nggak ngerti ya. Nah gimana? Apa kalau saya umpama saya mau ikut itu, apa keuntungannya buat saya? Yang jelas kerugiannya kan nggak ada, ya. Tapi keuntungannya apa? Aslinya di NFT itu ada kerugian sama keuntungan sih Pak. Wajar juga. Ada. Iya. NFT itu menurut saya salah satu instrumen investasi sih Pak. Bisa dijadikan investasi atau Iya, cuma oke. beli Oke, karya seni aja. instrumen investasi kayak saya beli emas gitu ya. Iya gitu. Lah terus gimana? Kan saya kalau beli emas kan saya dapat emasnya. Lah kalau ini dapat apa? Ini cuma dapat karya seni aja, kayak beli cryptocurrency, kayak beli Bitcoin gitu Pak. Bitcoin tahu? Iya. Ya gitu. Lah terus apa untungannya? Saya masih kok katanya bisa rugi? Ya jangan rugi toh, ya untung toh. Ya ada pasti yang rugi Pak. Soalnya kan Oh, kenapa kalau rugi itu umpamanya tadi itu Anda beli harganya sekian, kemudian harganya turun, gitu ya. Nah itu Anda rugi. Iya benar. Lah, tapi kan Anda belinya pakai apa? Belinya pakai Ethereum, cryptocurrency. Nah ya, pakai Ethereum itu. Nah, Ethereum itu apa bentuknya apa? Apa ya? Agak susah jelasin sih. Soalnya itu benar-benar mata uang digital. Dari metaverse ini. Ya. Oh. Jadi gini, oke, sekarang Anda tolong bimbing saya ya, bimbing saya yang tua goblok ini Oke, saya mau ikut-ikut sama Mas Gosali. Mulai mainan ini apa? Ethereum ini dah, sembuh apa namanya nih, Nah itu, tolong langkah pertama apa yang dilakukan? Oke. Langkah pertama sih menurutku kalau mau investasi dibiasakan menggunakan uang dingin. Uang dingin tuh benar-benar uang yang enggak kepake gitu, Pak. Semisal daripada uangnya dibelanjain buat beli baju-baju, kan bisa uangnya disisihkan buat investasi aja. Semisal di emas. Mungkin kalau sekarang tuh investasinya bukan di emas, tapi di cryptocurrency gitu. Oke. Oke, nah caranya uang dingin saya tadi yang dinginnya kayak es gitu ya. Kemudian saya mau beli sesuatu kemudian Anda bimbing saya yang dilakukan. Pertama tuh buat buat akun di exchanger, salah satu exchanger. Exchanger tuh kayak salah satu pasar gitu Pak, pasar yang tempat jual beli. Oh, bikin akun dulu. Ya, bikin akun di tempat jual beli Nah, itu cryptocurrency oke, gitu. bikin akun. Itu harganya berapa akunnya? Kan kalau bikin akun gratis Pak. Oke, lumayan. Oke, terus? Salah satunya contoh kayak Indodax, toko kripto, terus Pintu, yang lain-lainnya Oh, juga banyak ada. ya? Banyak. Banyak Pak. Jadi Nah, kita kalau sebagai enggak ngomong-ngomong, kalau saya bikin apa namanya itu tadi? Namanya yang untuk tempat exchanger ya bisa. bisa. Nah, Anda punya juga? Ya punya Pak. Kan itu kan semisal setelah saya NFT saya laku, terus koin Ethereum tuh dipindahkan ke exchanger, baru setelah di exchanger tuh koinnya saya jual di exchanger, baru saya dapat rupiah dalam bentuk di bank gitu. Oh, nanti dibayar dalam bentuk rupiah gitu. Ya, nanti koin Ethereum-nya tuh dijual ke exchanger gitu Pak, nanti bisa ditarik ke bank gitu. Ya ampun. Agak rumit ya. Ya, mungkin Anda cerita waktu Anda pertama kali ini kan katanya Anda pertama kali kan tahun 2017. Itu gimana ceritanya dah supaya Anda gimana? Ayo. Apa ya, ceritanya tuh kan saya emang suka animasi ya Pak dari dulu. Oh, belajar di mana Anda? Kalau animasi itu aku dari dulu emang belajar sendiri sih Pak, kayak ngulik-ngulik sendiri apa itu animasi. Otodidak jadi. Ya, terus
dari 2017 tuh ngelihat orang bikin foto setiap hari terus jadiin video. Jadi time lapse gitu Pak. Jadi ada perubahan setiap hari. Nanti rambutnya tambah panjang atau apa tiap hari terus kumisnya tambah panjang gitu. Ada enggak yang kumisnya makin pendek? Banyak yang bilang selama 5 tahun itu nggak ada perubahan sih Pak. Oke. Nah, terus Anda mainan itu. Nah, Nah, terus terus setelah di 2001 aku ngelihat berita tentang NFT dan penasaran. Itu pertama kali aku kenal NFT dan kok bisa orang bikin karya seni terus dapat uang gitu dan bisa dijual belikan. Ya aku ngulik sendiri dong, apa itu NFT, apa itu kok bisa kok bisa cara kerjanya gimana. Terus aku kayak kepikiran ide gini, Pak. Kan kan di NFT itu kan kebanyakan kan karya seni, lukisan atau musik, video. Aku kayak oh. gini, Oke. gimana ya kalau semisal ada orang mau upload foto di NFT. Kayaknya bakal lucu deh kalau ada yang beli. Jadi Anda sendiri menganggap itu lucu gitu ya. Iya, Oke. Ya, lanjut ya Pak. iya Setelah dong. setelah apa ya kayak berada-ada ya udah tetap tak simpen dulu konsepnya. Baru di 2022 Itu apa? Fotonya apa itu? Foto. foto ya setiap hari selama 5 tahun. Terus Anda bikin setelah sendiri. ya setelah Pokoknya di bikin foto jebret gitu. ya kayak apa ya kayak seingatnya kalau semisal hari ini ya udah foto. Terkadang juga lupa sih Pak kayak seminggu terus baru ingat lagi oh ya harus foto buat Oke, itu bikin video. Anda belum ada yang beli, belum ada yang beli. Enggak, aku tuh ngupload di NFT-nya tuh di 2022. Oke. Terus setelah ngupload Oh, di 2022. iya baru ngupload ke NFT-nya Pak. Belum kan baru aja. Hmm? Ini kan tahun 2022. Baru Iya. aja. Ya di awal awal Januari Pak. NFT itu aslinya udah lama banget sih Pak. Cuman di Indonesia tuh baru dikenal di tahun ini. Oke. Anda itu fotonya upload kemudian. Hmm. Kayak tanggal 1 tuh baru ngupload. Terus Pak ini kayak aku masih mikir-mikir ini bener gak ya kalau semisal nanti salah gimana. Ini aku masih kayak mikir-mikir gitu. Oke, Terus terus. kayak aku mikir-mikir sampai seminggu gitu baru aku mutusin buat promosiin Oh, kayak oh, tadinya nggak ada promosinya. ya kayak masih kayak apa ya kayak mikir-mikir gitu Pak Ya masih ragu-ragu. ya ragu-ragu Kemudian kok Anda akhirnya berani apa ya kalau promosi. ditanya berani ya aku nganggapnya ini lucu ya udah daripada lucu aku buat saya sendiri mending lucu buat orang lain juga gitu Jadi nekat itu namanya ya. Oh. ya aku nganggapnya kayak hiburan aja sih Oke. Terus nothing tulus. iya bener Oke, terus. terus aku kayak ada kayak promosiin di beberapa sosial media contohnya di Facebook itu yang pertama dan bener Pak tanggapannya negatif semua. Anda ini Ya orang mana sih? Ada kok ceritanya tuh kok lucu banget gitu sih. apa ya Kelihatannya nggak ngelucu tapi lucu Anda ini. emang Pak bener tanggapannya Loh ya, negatif dan tapi Anda itu orang mana? Semarang Pak Oh, orang Jawa Tengah. pantes. Ya kamu gendengnya sama-sama saya kalau gitu kan. Aduh. Oh, Anda tuh orang Semarang. Tiba orang Semarang pinter-pinter ya. Oke, ya udah terus. Nggak ada yang beli. Ya Anda dari beli ya wis, nggak apa-apa. Ya wes aku juga anggapnya ini lucu-lucuan kalau semisal gak ada yang beli ya udah Oke. terus aku kayak setelah di Facebook tuh dihujat habis-habisan ya udah Oh, ada ya dihujat. ya Dihujatnya apa ya? apa ya kayak ya kayak kok ada orang yang jual foto di NFT sih gitu terus
jual diri ya gitu. Kan padahal cuman foto. Pelacur ya kamu ya. Ya kan ya aku kayak nganggapnya aku balesin lucu dia nganggepin dihujat ya aku anggap lucu-lucuan gitu nggak Oke, apa-apa gitu. oke. Terus setelah Jadi Anda memang sengaja nunggu dihujat ya. apa ya setelah di Facebook aku juga kepikiran buat upload di YouTube. YouTube tuh aku ngupload videonya Pak. Video yang hasil dari 5 tahun itu yang jadi timelapse gitu. Oke, terus. Terus ternyata yang nonton dikit ya udah. Ada deh, hebat loh. Terus. Ya udah sepi gak apa-apa aku ngupload di TikTok. TikTok kan ngupload video ya. Aku ngupload di situ ya sepi juga gak masalah. Terus aku ngupload bikin forum di Reddit kayak Kaskus gitu Pak di Indonesia. Oke. Dan emang sepi. Aku emang targetku sih aslinya orang luar sih Pak. Soalnya dulu tuh aku taunya NFT itu pasarnya orang luar aja. Jadi aku tuh promosinya pakai bahasa Inggris kalau di website internasional. Kok bisa bahasa Inggris kamu belajar di mana? Apa ya belajar sendiri sama kalau kurang bisa pakai Google Translate sih Pak. Ini anak nyenengkan ini lucu. Ya udah terus. Terus terakhir ini yang baru ada yang beli tuh setelah ngupload di Twitter. Di Itu Twitter pertama kali yang beli itu anu siapa itu? orang luar Pak. Berapa? Berapa ya sampai satu orang sih Pak yang beli. Soalnya tuh aku taunya orang luar tuh dari mereka setelah ngebeli NFT saya tuh dia ngebales tweet saya gitu Pak. Ini aku beli loh gitu. Bilangnya kamu beli lo itu pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Sempat Enggak, aku piye bahasa Inggris lo itu apa? Ada. Gila ya. Hebat loh kamu ini. Tapi saya tuh senang bahwa kamu tuh sama sekali nggak ada target, nggak ada ya. Ya targetnya itu diketawain orang gitu kan. ya cuman targetku ya cuman buat apa lucu-lucuan aja sih Pak. Ya kamu tuh kayak saya. Kamu kan tahu saya kan? Ya, kamu tahu saya apa enggak? Jangan-jangan kamu tidak tahu saya. Tidak kenal saya kamu. Enggak. Loh, kamu nggak pernah dengar Muri? Kayaknya pernah dengar sih. Kayaknya. Kalau jamu jago tahu nggak? Nggak tahu juga. Jambu jago. Pernah dengar nih. Pernah. Hebat ini orang hidupnya. Artinya oke. Nah ya sudah, saya itu kan dulu waktu bikin Muri. Muri itu satu lembaga pencatatan rekor ya. Oh, iya. Loh kok gimana tahu? Ya kayak world record gitu, Pak. Iya. Oh. Kok kayak world record, ini lebih hebat dari world record. Karena pusatnya di Semarang ini. Ya baru tahu kalau itu. Nah ya makanya, saya waktu bikin itu juga diketawain orang. Tapi sekarang sudah ada 10. Kalau anunya nilai ada 10.000 lebih rekodnya orang Indonesia tercatat di situ. Dan kamu nanti, iya, kamu nanti rencananya juga akan masuk sebagai orang Indonesia pertama yang merintis masuk ke NFT, merintis penjualan NFT ini. Benar kan? Aslinya di orang Indonesia tuh sudah banyak sih Pak bikin NFT, cuman dalam bentuk karya seni kayak ilustrasi. Iya, gitu. Tapi kalau jambak foto kan kamu yang pertama. Iya bener. Yang paling gendeng kamu kan? Iya paling gendeng Pak. Iya udah makanya. Oke, nanti ini kan panitia kan tahu alamatmu kan? Nanti kamu akan piagamnya kita kirim ke kamu. Ya. Nanti kamu masuk jadi itu, nanti jadi orang Indonesia pertama yang istilahnya menjual NFT atau apa itu istilahnya? Menjual NFT pertama lah. Yang jual foto kan dalam bentuk termahal ya mungkin bisa. Termahal malah termahal ya. Nah, ceritanya gimana kok bisa sampai jadi mahal itu ya? Ceritanya kok bisa jadi mahal tuh kan awal aku ngupload ngejual di NFT itu harganya masih murah Pak, masih kayak
50 ribuan lah kalau dirupiahin. Terus kok bisa jadi mahal kenapa? Ya gara-gara kayak beberapa ada yang beli kayak Chef Arnold beli, terus setelah Chef Arnold beli tuh Chef Arnold itu publikasiin kalau Chef Arnold tuh beli gitu. Terus teman-temannya Chef Arnold sama Jejo juga Itu beli. Stefanot itu siapa? Chef Arnold tuh artis Pak, Orang mana? orang apa ya? Lupa saya. Orang Indonesia. Orang Oh, Indonesia. Tak kira tanya daerahnya di mana. ngelihat dia ini nggak tahu loh. Kayak orang Jawa juga sih Pak. Oh, jadi Anda ini didukung oleh teman-teman Anda biar ngaku saya pun nanti bisa saya beli, oh, aku beli gitu nanti kemudian makin populer gitu. Iya, aku juga agak kaget sih kalau ternyata sampai di notice sama Chef Arnold dibeli gitu. Dia beli berapa? Apa ya? Beli 10 atau lebih bahkan. Satunya berapa? Satunya kan masih 50 ribu. Jadi telat ya, mestinya kalau saya mau ikut main dulu beli ya, sekarang Iya, udah mahal ya. udah mahal. Terus Wih, oke. Jadi kamu itu sebetulnya hidupnya di alam maya ini ya, di alam TikTok, di alam itu semua ya, anunya gitu. Iya, ya aku agak aktif juga sih Pak di sosial media. Nah ya di Cuman sosial media kan, jadi ya. Apa kamu ngapa aja kamu di sosial media? apa ya? Cuman aktifnya tuh aslinya cuman di Facebook. Facebook toh cuman kayak lihat-lihat status teman terus ngelihat meme-meme lucu. Suka menghujat-hujat apa enggak? Enggak Pak, emang saya orangnya bener-bener kayak biasa aja sih. Senang dihujat. Oh. Kalau seneng dihujat ya itu nggak tahu juga sih Pak. Oke. Nah, kemudian apalagi anunya di sini? Kamu kerja sendirian, nggak punya staff atau teman atau manajer gitu? Oh, kalau sekarang tuh dibantu sama orang tua sih Pak kalau semisal Loh, ngatur jadwal. orang tuanya. Nah, pertanyaan saya, orang tua Anda apa kerjaannya? Orang tua tuh ibu wirausaha jualan batik, Wih, bagus dong. Terus terus bapak tuh pensiunan PNS. apa? PNS di wali kota Semarang. Oh, zamannya siapa? Apa? Zamannya wali kota Semarang yang mana? Kan Yang tahun lalu sih Pak baru aja ya. pensiunnya. Ya. Pak Endardi jadi. Hmm. Oke. Wah, jadi sekarang orang tuanya bantu. Ya bantu kayak semisal Ya ini seperti ini kan, seperti apa? Seperti sekarang saya wawancara ini yang bantu orang tua untuk naik jabatan gitu ya. ya soalnya tuh setelah apa ya Pak, setelah viral banyak yang beli terus banyak berita tentang saya tuh, aku bahkan kok ada media yang nge-WhatsApp saya tuh saya nggak bales Pak. Kayak Gozali mau interview ke cara ini, aku kayak aslinya aku nggak mau Pak. Ya soalnya tuh saya orangnya pemalu ya Pak, jadi kayak Ya, padahal Anda bukan pemalu, diam-diam geremet tapi nyokot ya Anda ini ya. Wah, luar biasa lah Anda ini. Sudah menikah? belum, masih saya umurnya 22 dan masih kuliah di Udinus Apa? semester 8 Apa? animasi. Oh, waduh. Anda punya karya animasi Anda yang sekarang kita bisa nonton coba. Kalau dibilang karya animasi sih bukan, cuman ini karya kayak 3D gitu Pak. Oke, Kayak karya silakan. digital. Ini Oh, kayak buatan saya sendiri. itu modelnya siapa itu? Itu kayak bawang putih gitu Pak. Aku ceritanya bikin gitu. Oh, apa? Oh, 3D tadi ya. Hmm. Ngolah foto, kemudian kamu jadikan
anu 3D. 3D gitu. Oh. Nah, sekarang ini kamu kan terkenal dan juga apakah kamu dengan apa, karya-karyanya kamu itu sekarang kamu bisa dibilang sudah termasuk 100 orang Indonesia terkaya gitu? Enggak lah, Pak. Loh, lah wong triliunan kok enggak rupiah? Enggak, saya cuman dapat kayak totalnya tuh kalau saya dapat bersih tuh 1,7 M gitu, Pak. Lah ya 1,7 M ini loh, semua pegawai saya semua ngamuk kabeh. Bilang aku masih ndak kaya katanya anunya. Iya, Oh, ya gimana kan kalau semisal bilang saya paling kaya, di atas saya juga masih banyak, Pak. loh ya kalau itu ya pasti di atas langit masih ada langit. Anu, apalagi yang kaya nggak ngelapor pajak. Nah, ngomong nah, ngomong pajak kamu dikejar-kejar pajak nggak? Kalau dibilang kayak kan banyak yang ngira aku dikejar pajak atau gimana. Aslinya enggak juga sih, Pak. Bahkan saya ke kantor pajak langsung. Saya ke kantor pajak tuh konsultasi soal Iya pajak ya, juga sih, Pak. terus mereka Terus bilang apa? aku tuh ngiranya tuh aku bakal kena pajak kayak 30% gitu. Iya. Ternyata aku cuman kena pajak 0,1%. Itu pajak cryptocurrency. Oh, pajak cryptocurrency itu 0,1%. Ya, betul. Oh, dan kamu bayarnya pakai apa? Cryptocurrency atau Ya, pakai enggak, rupiah? Pak. Eh, Eh, Kalau ini tuh di cryptocurrency tuh baru bisa dikenai pajak setelah jadi rupiah. oh, Kalau nanti kan semisal cryptocurrency-nya berapa, terus dicairin rupiah, semisal aku nyairin kayak 10 juta atau 100 juta, ya nanti yang kena pajak tuh yang 100 juta itu, Pak. nah, pertanyaan saya, kamu dalam hidupmu kamu sekarang selama 22 tahun ini, cryptocurrency yang kamu rupiahkan itu yang paling banyak dalam sekali ambil berapa? Berapa ya? Kemarin ngambil 50 jutaan sih. Widih Sugiye. Nah kemudian buat beli apa itu? Itu cuman kayak buatan pertama dikasih ke orang tua gitu. Bagus. Jadi kalau semisal saya, mah aku mau beli Nintendo Switch, game Nintendo Switch, ya udah tinggal minta ke mama gitu. Oh, jadi mama Jadi jadi menteri ya, keuangannya nggih. ya jadi Ibu biar Sri Mulyani nggih. orang tua aja yang ngelola uangnya bakal diapain gitu. Ini orang tua ada di mana sekarang? Orang tua lagi di luar sih. Oh ya udah, ya udah. Anu jualan batik. Ya, ya oke. Oke, Mas, ini karena waktu sudah mendesak dan tolong betulnya saya masih senang nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Ya Ya, boleh, cuma Pak. sekarang Anda kan waktunya ini habis. Nah, menurut Anda apa yang saya kan memang goblok nggak ngerti apa-apa. Nah, apa yang belum saya tanyakan yang menurut Anda perlu kita ketahui tentang Apa apa ya? yang Anda lakukan ini? Silakan. Menurutku kalau semisal buat yang baru awam sama cryptocurrency itu kayak mata uang digital, kayak kan tahun dulu tuh kebanyakan orang investasi di cryptocurrency, di saham. Sekarang tuh bukan sekarang sih, ini tuh cryptocurrency udah dari dulu. Cryptocurrency itu juga salah satu yang bisa diinvestasiin kayak kayak emas, cuman bentuknya digital. Terus kalau semisal mau investasi di cryptocurrency, pertama jangan ikut-ikutan. Yang maksudnya jangan ikut-ikutan tuh, semisal harganya lagi tinggi, semua pada ikut-ikutan beli, dan setelah harganya naik, pas beli harga dinaik, terus malah turun gitu. Itu resiko ikut-ikutan kalau semisal investasi di cryptocurrency. Ya banyak sih cryptocurrency, kayak salah satu koinnya kan yang terkenal Bitcoin. Terus apa ya? Atau bisa disimpulkan kalau kita mau main cryptocurrency Hmm. sebaiknya bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Ya itu aslinya ada strateginya juga sih, Pak. Kayak Iya, ada strategi semua ada, tetapi menurut Anda lebih baik mana? Jangka pendek atau jangka panjang? kalau saya sih dari dulu emang sudah invest di cryptocurrency jangka panjang. Wah, bagus.
Kalau boleh saya tahu sekarang nilai kamu, kalau boleh tahu loh ya, nilai di yang kamu sekarang tanam berapa? Kayak di cryptocurrency itu aku punya beberapa investasi sih Pak, kayak cryptocurrency sama saham. Oke. Di Oke. cryptocurrency sekarang kayak eh, berapa ya? 38 Ethereum atau sekitar berapa ya? 1,8 mungkin 1,8 apa? M. Wih, hebat dong. Itu cryptocurrency-nya kan masih 38 tuh saya staking, Pak. Staking tuh kayak biar dapat bunga deposito. Oh, bisa. Bisa, Pak. Oh, bunganya berapa? Per tahun itu 4,5%. Walah, lah lumayan toh. Ya, jadi apa ya? Aku bahkan kayak ini kan bunganya per tahun ya. Jadi aku bahkan kayak ngitung-ngitung kayak pakai kalkulator tuh sehari bisa dapat kayak 100.000 lebih gitu, Pak. Wah, hebat ya. Bagus itu. Bagus. Jadi ternyata cryptocurrency bukan bohongan, guys. Iya. Ya bagus ya, karena Anda sudah ngelakoni sendiri. Mm-mm. Ya, Anda orang Jawa kan tahu ngelakoni kan, sudah kan. Oke, Mas Gusali, nanti kalau enggak saya kena denda ini, maka sampai sini dulu. Ini moga-moga saya nggak ngeliat waktu. Saya kirim ke Anda, ya. Iya, Pak. Ini bukan cryptocurrency tapi currency. Jaya Suprana Institute. Terima kasih kepada Terima kasih, Pak. Sultan Gustaf Al Ghazali, ya, ya yang telah menjadi narasumber dengan tema foto NFT termahal di dunia. Karena Anda yang pertama kali yang jualan foto, Oke, tepuk tangan untuk Sultan.